bosku, perjalanan kita mulai dari dusun kami Kaliandong ya. Ini rumahnya Bapak Kepala Dusun Masjid Baitul Ta'awun bosku. Kali ini kita ke JLS-nya lewat Wonotirto, tembusan Macan Putih ke Ngeni, nanti sampainya di Kecamatan Panggung Rejo ya bos ya. Sesuai dengan permintaan teman-teman, ini saya pakai strap holder yang di dada bos ya. Ini pukul setengah 2 siang bosku ya. Ini kita lewat jalan pintas yang pernah saya review itu loh bos ya, lewat Baon, berbatasan Kadembangan dengan Wonotirto bosku. Dan ini saya ngomong langsung ya. Biasanya jam segini ini banyak sekali truk muatan tebu bos yang lewat. Sekali lagi, ini jalan pintas menuju kawasan Wonotirto ya bos ya. Ini jalan terdekat dari dusun kami, Kecamatan Kadembangan ya, menuju ke Wonotirto. Jalannya ya lumayan ekstrim seperti ini bosku ya. Dan kondisi cuaca siang hari ini benar-benar lumayan sangat terik. Ini saya solo riding ke JLS, ini mau ke JLS Serang yang jurusan Pehpulo tembusan Sumbersih ya bosku ya. Yang arah ke Malang kita review, kita lihat perkembangannya seperti apa. Ini bagian di sini ini jalanannya memang lumayan parah ya bos ya. Tapi nanti kalau sudah agak ke timur nanti lumayan mendingan bos. Ini tembusannya nanti Banjarsari Wonotirto. Terus kalau ke selatan itu kalau lurus ke jalan utama itu menuju ke Gawang, Pasiraman, terus tembusnya juga Pantai Tambak ya bosku ya. Tapi ini nanti saya mau lewat Ngeni yang tembusan Kecamatan Panggung Rejo bos ya. Ini Rowange, banyak warga yang babat tebu ya di sini. Dan kondisinya benar-benar sangat panas. Ini sudah sampai Dok Tugu, tempat penerbangan layangan bosku ya. Setiap hari saya kesini bosku kalau nyari pakan rumput itu ya. Sekali lagi saya kalau nyari pakan rumput itu selalu di lokasi ini gitu ya. Ngetamriku. Ini bosku lokasi Dok Tugu ya, penerbangan layang-layang TNI Rio Tim. Pokoknya ya tim penerbang layang-layang Loretan.
rombongannya Cak Agus, Ade Okta, Gio, Ricky, Gumpal, pokoknya semuanya penerbang layangannya di sini ya. Yuk. Itu ada teman-teman yang lagi babat tebu karena ini memang musim terbang ya bos. Ini ban saya ini benar-benar sangat keras karena kalau nggak di pompa penuh itu takutnya gampang bocor ya bosku ya. Ini sepertinya terlalu keras. Ini pemandangannya di sini benar-benar sawah dulu bos. Kawasan Jalan Baon. Ini menuju tembusan rumahnya Mas Didik sama Mbak Linda yang kapan waktu itu ke Bromo gitu ya bos ya. Ini pas di dekatnya rumahnya Mas Didik. Ini jalanan Baon ya seperti ini bos. Jadi kalau misalnya gambarnya goyang-goyang ya mohon maaf ya. Ini saya pakai ini clip on loh bos. Jadi kalau ada angin suaranya merosot terus gebludak itu juga mohon maaf. Dan ini saya bersendawa karena tadi saya habis makan ya sebelum berangkat. Sebelum berangkat itu habis makan, minum secukupnya supaya nanti nggak kelaparan di jalan gitu ya. Dan ini pemandangan Baon ya seperti ini. Ini kalau misalnya musim hujan itu benar-benar sahdu ya bosku karena semuanya pemandangan itu menghijau. Ladang tebunya Pak Slamet Dodo yang saat ini lagi sakit ya bosku ya. Ya semoga saja cepat sembuh bos. Itu mungkin rombongannya Mas Rudi Kebu bos tebu bosku. Lagi istirahat siang ya. Sementara kapan waktu ladangnya Reni Rio yang habis saya drone itu ini bosku sudah dibabat habis ya, tebunya sudah dipanen dan alhamdulillah ya sudah cair gitu ya bos ya. Nanti saya berhenti sebentar untuk mengecek hasil videonya seperti apa ya kalau sudah sampai di Wonotirto ya bos ya. Takutnya udah ngomong panjang lebar kayak gini takutnya nggak kerekam kan ya percuma gitu ya bosku ya. Sekali lagi ini jalan terdekat dari dusun kami menuju Kecamatan Wonotirto ya bosku ya. Kami berada di bagian pelosok dusun ujung Kecamatan Kademangan, berbatasan langsung dengan Kecamatan Wonotirto, pusatnya Kecamatan Wonotirto bosku ya. Dan ternyata jalanannya seperti ini, benar-benar parah bosku ini, benar-benar sangat-sangat horor. Nanti saya pulangnya nggak akan mau lewat sini bosku, karena bisa panjenengan lihat lumayan ekstrim. Ini kanan kiri itu nyanggrok, cuman muat satu motor ya bos ya. Saya nanti pulangnya lewat Pantai Tambak saja ya bosku ya. Karena jalan yang di sini ini ya lumayan ekstrim. Ini masih banyak tanaman tebu yang belum dibabat oleh petani ya bos ya. Dan mohon maaf juga ini kebanyakan kata ya bos ya, karena sudah kebiasaan.
Oke, ini kita menuju Kecamatan Wonotirto. Ini sudah lumayan dekat. Sebentar lagi kita masuk pemukiman seperti itu. Dan jujur agak was-was bosku semenjak banyak kejadian pembegalan gitu ya. Seperti berita kemarin itu ada perempuan yang dihantam pakai batu di kawasan Serut, bos. Jadi ya apalagi kalau solo riding seperti ini ya lumayan ngeri ya. Saya berhenti sebentar untuk mengecek hasil videonya ya. Nanti kita lanjut lagi. Oke bosku, ternyata hasilnya juga lumayan ya videonya. Jadi kita lanjutkan perjalanan kita untuk meliput dan melihat perkembangan GLS dari Pantai Serang ke arah Sumbersih Pehkulo ya. Bismillahirrahmanirrahim. Karena ini saya solo dan pakai matic ya bosku ya. Semoga saja aman dan selamat sampai tujuan ya bos ya. Ini jalanan menuju ke Wonotirto, dan kalau ini nanti simpangan dengan truk tebu benar-benar susah ya, karena ini hanya muat satu motor bos. Kita sudah hampir sampai di pemukiman bosku. Sudah mau sampai di Banjarsari ya bosku ya. Ini mohon maaf saya agak belibet karena ya, jalanannya ya memang seperti ini. Ke kanan kiri itu enggak seruk bosku ya. Bisa panjenengan lihat ini, kalau mepet ke kiri enggak seruk, mepet ke kanan juga enggak seruk. Karena lumayan dalam, terus tengah-tengahnya itu tinggi gitu ya bos ya. Dan cuacanya benar-benar sangat terik. Cuacanya benar-benar sangat terik sekali. Dan untungnya kita nggak simpangan atau nggak ketemu dengan truk yang memuat tebu gitu ya bos ya. Karena kalau simpangan sama truk tebu itu bahaya, susah gitu, susah minggirnya. Ini kita sudah sampai di Banjarsari bosku, dan jalanan lumayan lengang ya di siang hari ini. Dan mohon maaf kalau misalnya suaranya gemblodak,
terus ada suara-suara angin. Ini kita sekali lagi ada di kawasan dan memasuki Banjarsari. Ini kalau misalnya ke belok kiri, ini jurusannya ke Ludoyo ya bos ya. Kalau misalnya belok kiri, jurusannya Ludoyo, Gunjungan bosku. Banyak sekali muatan tebu ya ternyata. Itu rumahnya Pak Dikin di sebelah timur situ ya bos ya. Pak Dikin Bonsai. Rumahnya Pak Jadi juga di depan situ ya bos ya. Ini adalah kawasan Banjaran alias Banjarsari. Banyak sekali truk-truk tebu bosku ya. Tapi karena ini saya pakai step holder, jadi ya nggak perlu pegang-pegang HP gitu ya. Rumahnya Pak Jadi bos. Ini pemandangannya di sini tuh bagus loh bos. Pemandangannya di sini sangat-sangat bagus kalau menghadap ke barat ya. Ini kita sudah memasuki kawasan Wonotirto ya bosku ya. Ini nanti di depan sana itu nanti ada SMP 1 Wonotirto bosku. Kawasan Wungkerep Wonotirto. Yang nanya saya pakai HP apa, ini saya pakai HP Samsung jadul bos. Ya dulu harganya memang lumayan mahal ya kalau dulu. Tapi kalau sekarang ya murah karena ini saya belinya tahun 2020 atau 2019 itu lah bosku ya. Pokoknya pertama kali keluar saya langsung beli. Ini ada sektor Wonotirto ya, Polsek Resort Wonotirto bosku tadi. Dan mohon maaf juga kalau misalnya ada ucapan atau adalah ucapan yang agak keliru ya. Karena ini saya benar-benar ngomong langsung bos. Ini enggak saya dubbing ulang atau apa itu enggak. Tapi ini saya beneran ngomong langsung dari mikrofon yang saya pasang di baju ya, di kemeja saya ya bosku ya. Ini kalau misalnya lurus itu dari Wungkerep itu tembusannya Kempul, terus ya Gawang. Kalau lurus ke barat itu ke Bakung ya bosku. Ini ada SMP 1 Wonotirto bosku. Ini kawasan SMP 1 Wonotirto ya. Dan ada banner peringatan banyaknya truk tebu yang lewat gitu ya bos ya. Ini daerah kami juga banyak bos yang sekolah di sini dulu ya. Kalau sekarang udah nggak ada. Dulu banyak ya. Generasi di atas saya itu yang sekolah di SMP N1 Wonotirto itu banyak. Sekali lagi ini kalau lurus ke barat terus mengikuti jalan ini lurus, pokoknya lurus. Itu tembusannya ke Bakung, ke Bululawang, ke JLS yang Pasur ya bos ya. JLS Pasur, tapi kalau belok kiri ke selatan Gawang, perempatan Ringin Gawang itu ke selatan, itu nanti tembusannya juga Pantai Tambak Rejo ya bos. Ini saya Tugu Macan Putih, ini pertigaan Tugu Macan Putih, ini saya belok ke kiri ya bosku ya. Saya nggak lurus tapi sekali lagi saya belok ke kiri.
Ini masih kawasan Mungkerep ya bosku ya, Mungkerep ya. Saya jarang sekali bosku lewat daerah sini ya. Terakhir ke sini itu beberapa tahun yang lalu ya, yang sama Reni Rio, yang sama rombongan bonsai liburan bareng ke Pantai Tambak itu ya. Setelah dari Pantai Tambak itu langsung ke Pantai Serang, terus tembus ke sini. Jadi kalau jalannya saya tahu, tapi kalau daerah-daerah tepatnya itu ini dusun berapa, RT apa itu saya kurang paham ya kalau di sini. Ini dulu lokasi jualan tahunya Ledi Dharma Bonsai bos ya. Ini saya pakai holder strap holdernya ini tidak terlalu mencolok bosku, karena saya pakai kaos, terus habis itu saya pasang strap holdernya. Habis itu saya tutup dengan kemeja panjang yang saya pakai ini ya. Saya pakai kemeja panjang bos ini. Terus ada bulaan-bulaan gitu ya bosku ya. Ini kecamatannya Wonotirto ya bosku, sekali lagi. Ini mungkin masih daerah kerajaan Wonotirto ya. Jujur saya lumayan was-was ya bos kalau solo riding seperti ini. Apalagi ini lokasinya jauh dari pemukiman gitu ya bosku ya. Untuk JLS itu kan jauh dari pemukiman, takutnya nanti ada apa-apa itu ya harus tetap waspada ya bosku ya. Apalagi zaman sekarang rawan seperti yang saya infokan di awal tadi, di kawasan Blitar itu kemarin di Bendungan Serut, di area Bendungan Serut itu ada yang habis dibegal gitu ya bos ya. Pokoknya ya lokasinya ya masih kawasan Gunung Betet ya bos ya. Ini sudah sekitar pukul 2 sore dan cuaca masih lumayan sangat terik. Ini ada SD Negeri Wonotirto 2. Ini masih Kecamatan Wonotirto bosku. Nanti jalan naik turun itu mungkin sudah perbatasan dengan Tanggungrejo ya. Kemarin itu ada karnaval di Desa Surowadang ya bos. Saya kemarin itu live dan yang nonton juga ada lebih dari 8.000 orang bos. Tapi ya itu ya, kalau namanya karnaval itu biasanya kena CR alias copyright ya bos ya. Tapi ya enggak apa-apa lah, itu buat kenang-kenangan. Buat kenang-kenangan kalau Karnaval Surowadang tahun ini juga ada dan berjalan lumayan meriah. Banyak sound-sound horor ternama bosku ya yang kemarin itu. Soalnya lumayan bagus-bagus ya. Ya cuma pesertanya memang berkurang kalau dibandingkan dengan tahun lalu.
dusunnya Gebang bos, yang kalau di sini ya, dusun Gebang bos. Ini dusunnya Gebang. Meskipun rumah saya itu Blitar Selatan, tapi untuk lewat sini tuh benar-benar jarang sekali bosku ya saya. Apalagi di Serang itu sekarang ada JLS ya. Jadi kalau mau ke Serang ya lewatnya ya Pantai Tambak Rejo. Ini pemandangannya benar-benar syahdu bos kalau melihat ke selatan.
lumayan ekstrim. Jalanannya benar-benar lumayan ekstrim. Ini kalau malam, misalnya nanti kemalaman lewat sini pasti lumayan horor ya bos ya. Tapi rumah-rumah di sini bagus loh bos, banyak yang bagus loh bos rumahnya. Dan sekali lagi kalau mau ke JLS, pastikan kendaraan panjenengan semuanya aman ya. Ini jembatannya kok kayak rusak bolong-bolong ini ya bos ya. Ini bos, ini kita sudah masuk Ngeni ya bos ya. Bisa panjenengan lihat Desa Ngeni. Ini teman-teman yang sempat nanya, Mas rumah sampean dengan Ngeni jauh apa enggak ya, lumayan jauh ya. Ini kita sudah masuk Ngeni bosku, dan jalanannya sudah dibangun bagus ya ternyata. Ini di depan situ itu ada warung bosku. Dan Rio kalau lewat sini pasti ke warung itu yang punya itu orangnya sudah agak sepuh ya. Ini kita sudah masuk ke kawasan Desa Ngeni bosku ya. Yang nanya kemarin mungkin itu pacarnya atau keluarganya ada yang rumahnya Ngeni. Jadi setiap saya update JLS itu selalu, Mas Desa Ngeni itu jauh apa enggak dari kota, dari kalau dibandingkan rumah jenengan jauhan mana? Ya jauhan dari Ngeni ya bosku ya. Rumah saya itu kalau ke kota itu dihitungannya dekat tuh bos. Ini kita masuk ke kawasan Desa Ngeni bos. Teko Ngeni iki. Ini loh bos, warung favoritnya Reni Rio di sini loh bos, yang di kanan jalan tadi loh ya. Terakhir kesini tuh mampir ke warung situ. Tapi jalanannya ya lumayan bagus sih bos ya. Ini kayaknya beberapa tahunnya lalu diperbaiki bos. Nanti saya pulangnya lewat Tambak saja ya, nggak lewat ke sini lagi. Ini loh bos yang nanya, Mas Desa Ngeni seperti apa ya? Bisa panjenengan lihat Desa Ngeni ya, seperti ini ya bos ya. Ini daerah Desa Ngeni yang nanya, banyak sekali yang bertanya ya. Daerah Ngeni itu ya seperti ini ya bosku ya. Sekali lagi iki lho bos, Desa Ngeni yang nanya kemarin. Tapi di sini ada BBA, oh ada Pertamini bos. Jalanannya sangat-sangat mulus ya kalau sudah sampai sini. Ini menuju arah Pantai Serang ya bosku ya. Sekali lagi saya menuju ke arah Pantai Serang, atau mungkin nanti langsung ke Pehpulo saja ya. Ini masih Kecamatan Wonotirto bosku ya. Desa Ngeni, Kecamatan Wonotirto. Wilayah Wonotirto hitungannya sangat-sangat luas ya bosku ya. Pantai Tambak Rejo itu juga masih Wonotirto loh bos. Ini masih di area kawasan Desa Ngeni ya bos ya. Sekali lagi, yang nanya daerah Ngeni itu seperti apa ya, seperti ini loh bos. Suasana kehidupan dan perumahan pemukiman warga Desa Ngeni itu ya seperti ini. Soalnya ada banyak bos yang tanya-tanya, Mas tolong review daerah Ngeni atau tunjukkan kondisi pemukiman Desa Ngeni itu seperti apa ya, seperti ini ya. Oke bosku, kita lanjutkan perjalanan ya. Itu tadi saya
mengecek videonya ya bosku ya. Takutnya nanti nggak kerekam gitu ya bos ya. Takutnya nanti nggak kerekam malah rugi. Jadi saya berhenti sebentar untuk mengecek videonya gitu ya bos ya. Alif. Ini mohon maaf ya bos ya. Saya ngomong terus itu capek bos. Jadi kita nikmati saja ya pemandangannya bosku ya. Serius beneran capek bos ngomong terus bos. Itu tadi ada lomba Agustusan ya yang di belakang tadi yang kita lewati. Sekali lagi yang nanya kawasan Ngeni Wonotirto itu seperti apa ya? Ya seperti ini, pemukimannya seperti ini ya bos ya. Bisa panjenengan lihat di video panjenengan gitu ya. Ini lumayan sepi ya bosku ya. Ini daerah Nyamil bos ya, sekali lagi. Setelah Ngeni ini daerah Nyamil. Daerah Nyamil ini kalau malam ya lumayan horor dan banyak truk-truk muatan berat bosku ya. Ini tanjakan Nyamil bos.
Jalannya ya lumayan ekstrim ya bos ya, tapi masih enak bos, dan pemandangannya daerah sini itu syahdu ya. Ada perbukitan yang di seberang depan jauh sana ya. Kalau berkenan silahkan di like dan di subscribe teman-teman semuanya, supaya saya lebih aktif dan lebih semangat lagi ya, untuk menambah semangat bosku. Tapi kalau nggak berkenan ya nggak apa-apa lah, daripada memaksa itu dosa ya. Capek bosku, jadi saya nggak ngomong-ngomong ya, karena ya memang secapek itu bos. Panas terus capek, apalagi tadi kita atau saya berada di belakang truk gitu ya, banyak debu. Ini jalanannya getar-getar bosku, nggak rata ya. Jalanannya gerunjal gitu bos, padahal aspalan ya. Kemarin sore itu tim penerbangan layang-layangnya rombongannya Kak Agus itu sedang uji terbang layangan ram-raman bosku, mau ikut festival lagi, kalau nggak di Serengat apa di mana gitu lah bosku ya. Kemarin saya itu kan habis nonton karnaval, habis lihat karnaval yang kloter pertama itu kan langsung pulang ya, mencari rumput itu di bukit Baon, Tok Tugu itu rombongan tim penerbang layang-layang sedang uji coba tes untuk diikutkan kopdar ya. Tanggal 30 apa tanggal 31 nanti kemungkinan saya juga bakalan ikut bos. Ikut rombongan tim layang-layang ya. Ya, seperti ini kondisi jalanan. Ini sudah gerbang perbatasan bosku. Kecamatan Wonotirto, Ngadipuro bos. Ini jalanannya yang ini lumayan bagus ya, lumayan bagus dan halus. Benar-benar luas ya bosku ya, ternyata kecamatan Wonotirto itu bos ya.
Sampai Pantai Tambak Rejo loh bos, Wonotirto itu bos. Ini pemukimannya lumayan sejuk ya. Nggak tahu kenapa hawanya itu kayak enak itu ya bosku ya, daerah sini. Atau mungkin juga pengaruh jalan ya bos ya. Apa mungkin pengaruh jalannya bagus, jadi jalannya bagus, jadi pemukimannya itu kelihatan enak. Tapi enggak kok bos, pemukiman di sini kayaknya memang sejuk bos ya. Rumah-rumah itu banyak pohonnya gitu bos, banyak tanaman-tanaman hiasnya, jadi berasa sejuk. Ya ada banyak titik yang rusak, tapi aspalannya beneran lumayan enak bos di sini bos. Ini Ngadipuro ya bosku ya, Kecamatan Wonotirto. Ini SD Negeri Ngadipuro 1 bos. Nanti saya pulangnya mau lewat Pantai Tambak saja bos. Terlalu jauh dan jenuh ya kalau lewat sini bos ya. Padahal pemandangannya ya lumayan bagus, naik turun gitu ya. Tapi jenuh bos, serius. Tapi daerah Ngadipuro jalannya benar-benar enak dan lumayan bagus bos ya. Ini perjalanan kita jalan terbagusnya ya ini lah bos ya. Enak gitu bos kalau jalannya bagus itu bos. Itu ada yang menerbangkan layangan gapangan bos di sana ya. Dan ini Bulaan, pemandangannya benar-benar sahdu bos. Tidak ada pemukiman ya di sini. Di depan sana sudah mulai ada rumah. Tapi jalannya di sini benar-benar bagus kok bos. Coba semua jalan itu semulus ini ya, pasti ya pengguna jalannya itu masyarakat ya enak-enak aja ya bos ya. Tapi ini jalanannya nggak terlalu lebar bos, lumayan sempit ya ini. Mungkin sekitar 4 meter bos jalannya ini. Yang request mas, kapan review wisata Pantai Pudak? Kapan-kapan saja ya bosku ya, nanti kalau misalnya waktunya nutut ini nanti sekalian saya review Pantai Pudak ya bos ya. Soalnya Pantai Pehpulo saja ini masih jauh loh bos. Tapi serius loh bos, ini Ngadipuro jalanannya malah jos gini ya malahan ya. Di sini tuh daerahnya perbukitan dan suasananya kelihatan nyaman gitu ya bosku, sejuk gitu ya. Ini meskipun terik tapi hawanya itu sejuk, enak itu loh bos. Ya mungkin juga faktor pengaruh jalan ya. Kalau jalannya rusak kan berdebu gitu ya bos ya. Ini daerahnya itu menghijau, terus sejuk karena memang banyak pohon-pohonnya gitu ya. Jalanannya juga bagus. Coba kalau jalannya rusak ya. Tapi daerah sini memang bagus kok, sejuk. Hawanya itu enak gitu bos kalau banyak pohon gini ya.
Dan di sini tuh banyak sekali pohon kelapa loh bos. Banyak pohon kelapa, buahnya pun juga banyak, tapi kok mahal ya kelapa. Nanti saya pulangnya mau lewat pantai Tambak saja bos, mau lewat JLS saja bos. Ini tanjakannya di sini tuh lumayan ekstrim ya, apalagi kalau nanti pulangnya itu saya kemalaman bos ya. Kalau pulangnya kemalaman lumayan horor bos kalau lewat sini bos. Apalagi ini tanjakannya ya lumayan ekstrim gitu ya. Sudah memasuki jalanan beton yang tengahnya bolong. Ini sudah banyak banner tanda evakuasi bosku ya. Takutnya saya itu simpangan dengan truk tebu bos. Sebentar saya cek map dulu bosku, karena saya juga nggak terlalu hafal ya daerah sini. Nanti takutnya malah di sini itu ada bonsai bosku. Takutnya nanti malah nyasar gitu ya bos ya. Karena saya ya nggak pernah ke sini. Mungkin pernah sekali dua kali, tapi biasanya saya itu dibonceng Reni Rio bos. Kalau Reni Rio sudah khatam daerah sini, karena Reni Rio kan nyari bonsai kan sampai tembus kemana-mana ya. Saya itu dulu kalau mau ke Serang itu lewat Ludoyo itu loh bos, yang ada patung tangan, patung jari tangan itu loh bos. Nggak pernah lewat yang aneh-aneh itu, nggak pernah nerabas itu, nggak bos ya. Jadi ya lumayan nggak tahu jalan daerah sini ya. Karena saya sekali lagi kalau mau ke Serang zaman dulu sebelum ada JLS itu saya lewatnya lewat Ludoyo bos ya. Ini kita sudah masuk ke Pantai Serang bos. Maksudnya sudah masuk kawasan Pantai Serang ya ini. Sudah masuk area Desa Serang, soalnya ini ada SPBU Pertamina bos di sini bos. Bisa panjenengan lihat ini ada Pertamina bos.
Kita sudah memasuki desa wisata Serang, bosku ini. Tadi itu ada SPBU ya, dan banyak truk tebu, bos. Ini sudah jalur utama ke Serang, bosku ya. Jadi kalau mau ke CLS tetap saya sarankan lewat jalur Pantai Tambak Rejo ya, bos ya. Jalanannya nggak terlalu ekstrim. Ini ada bus pariwisata dan juga banyak motor karena ini harinya hari Minggu ya, bos ya. Jalanan dari Panggung Rejo ke Serang itu seperti ini loh, bos. Dari arah utara ke selatan. Ya, yang mau wisata ya tetap saya rekomendasikan lewat jalur Pantai Tambak Rejo, bosku ya. Karena jalanan Pantai Serang ya seperti ini gitu ya. Jalanannya bagus, mulus, tapi ya full tanjakan, naik turun. Berbelok-belok ya, bos ya. Kalau Serang ini kecamatannya sudah masuk Panggung Rejo ya, bosku ya ini. Ini sudah masuk kecamatan Panggung Rejo, bosku. Bentar, saya cek dulu ini belok ke sana apa belok ke situ kalau mau ke Sumbersih ya.
Bosen banget ya bos ya. Serius saya beneran bosen bos. Kalau terlalu lama di jalan itu lumayan bosen ya. Dan ternyata kalau mau ke Pehpulo itu lebih enak dan lebih dekat lewat JLS ya bos ya. Daerah Serang nanti belok ke utara. Yang pertigaan tadi baru belok ke timur gitu ya. Ini jalanan tanjakannya lumayan ekstrim bosku ya. Lumayan ekstrim. Bukan es krim. Nanti kalau kemalaman lewat sini ya agak-agak ngeri ya. Agak-agak ngeri jalan menuju pantai Pehpulo. Tapi nanti kalau misalnya JLS-nya jadi ya dari Pantai Serang itu ya lumayan dekat Pak. Paling cuma sekitar 4 kilo ya bos ya. Dan lumayan jenuh juga ya bos ya. Di sini tidak ada pemukiman, serius nanti pulangnya kalau kemalaman ya lumayan horor ya. Tetap optimis dan berdoa semoga saja nggak ada trouble ataupun masalah ya bos ya. Ini bahan bakar motor saya juga masih full. Ternyata Pantai Pehpulo itu dari Wonotirto lumayan sangat jauh ya. Pantai Pehpulo Sumbersih ya bosku ya.
Desa Kaligambir, bosku. Coba kita lihat map dulu ya, soalnya saya juga nggak hafal, bos. Sebentar. Itu Pantai Bukit Indah, bosku, kalau ke situ. Padahal ini sudah dekat tuh, bos. Kita mau ke Pantai Pehbulu ya, bosku ya. Itu tadi saya keliru. Jalanannya ya ternyata ya seperti ini ya. Seperti daerah dusunku, bos, ternyata, bos. Ini banyak warga yang pulang dari ladang habis sampai tebu dan mencari pakan ya, bos. Dan saya di sini sama sekali nggak melihat tanda-tanda adanya JLS, bosku. Ini masuk Desa Sumbersih ya. Tapi sebelum masuk Desa Sumbersih benar-benar jalanannya ya sangat ekstrim. Ternyata benar, bosku. Kita ini sudah benar ya. Yang ini jalanannya baru benar ya. Banyak anak-anak yang mau menerbangkan layangan. Dari yang tadinya semangat sampai suara saya serak dan habis ini. Ternyata lumayan pegal ya. Ini jalanan Desa Sumbersih bagus, bosku. Desa sebelah jalanannya rusak, ganti desa jalanannya bagus. Kok bisa ya? Apa nunggu anggaran supaya semuanya itu bisa bagus itu ya? Kalau jalannya bagus itu lihat pemukimannya itu kayak enak gitu loh, bos. Ini saya benar-benar mengikuti Google Map ya, bos ya. Karena saya memang nggak pernah tahu daerah sini, nggak hafal daerah sini ya, bos ya. Jadi di sini saya benar-benar mengikuti petunjuk Google Map ya, bos. Mungkin ada alternatif jalan yang lebih dekat. Bisa dioret-oret lewat kolom komentar teman-teman yang tahu. Oh, itu sampean terlalu jauh, mas, lewat situ ada jalan pintas yang lebih dekat. Silahkan ditulis di kolom komentar ya, bos ya.
dan ini benar-benar sepi jalanannya. Dan saya menatap GLS itu nggak ketemu bosku ya, dan jalanannya bisa panjenengan lihat. Padahal tadi sudah saya puji-puji jalanannya bagus, ternyata yang bagus itu cuman ratusan meter ya. Ternyata jalan yang bagus itu cuma ratusan meter. Bikin motovlog seperti ini beneran lumayan capek ya bosku ya. Dan selain membutuhkan tenaga, kondisi kendaraan sekali lagi harus benar-benar diperhatikan. Jangan sampai ada kerusakan mesin. Kekuatan ban juga harus diperhatikan, jangan sampai terjadi trouble gitu ya bosku ya. Ini kok Dedi kok sering kesini loh bos ya. Cak Dedi sama Cak Endri itu sering sekali lo mancing kesini bosku ya. Mungkin ada jalur alternatif lain yang lebih dekat ya bos ya. Soalnya kalau di sini beneran lewat sini tadi beneran lumayan sangat jauh bos. Dan di depan sana itu ada mobil yang mungkin mau ke Pantai Pehpulo ya. Atau memang ada milik warga daerah sini ya yang mau pulang gitu ya bos ya. Sumpah jenuh banget bos, jenuh. Dan oh ternyata mobilnya warga lokal bos, tapi AE loh bos ya motornya, ternyata mau simpangan. Oh, asli warga sini bos, ternyata baru belanja kebutuhan. Saya berhenti sebentar bos untuk melihat rekamannya, nanti takutnya nggak kerekam ya. Kita benarkan kameranya dulu bosku, lalu kita lanjut perjalanan ya. Ternyata kerekam kok bos tadi bos. Oke, bismillahirrahmanirrahim, kita lanjut perjalanan. Dan Desa Sumbersih jalanannya ya benar-benar rusak parah ya bos ya. Jalan menuju Pantai Pehpulo dari arah Sumbersih beneran rusak parah. Ini bukan hanya butuh tambalan-tambalan, tapi ini perbaikan total bosku ya. Ini kalau misalnya mau diperbaiki jalanannya ya seperti ini. Dan ternyata lumayan jauh ya bosku ya dari arah sana tadi ya. Saya baca lagi bos. Dusun Watu Dakon, Desa Kendal Payak, Kecamatan Pasir Saji. Oh itu Kali Gambir Sumbersih. Oh kecamatannya Panggung Rejo bos. Kecamatannya Panggung Rejo, yang talon itu tadi pengelolanya bos ya. Sumbersih itu masih Panggung Rejo bos. Kok aneh loh, dari sana ke sini itu kan lumayan jauh ya. Ini benar-benar jalan desa seperti jalan, bahkan dusunku pun jalannya pun juga nggak separah ini ya bos, rusaknya bos ya.
Kalau ini rusaknya memang rusak total. Ya, semoga ada perhatian dari pemerintah, PU, Dinas Pekerjaan Umum ya, melihat video ini, tolong segera diperbaiki. Jalanannya ini dicor beton atau di aspal Korea. Soalnya ini jalanannya benar-benar rusak parah ya. Dan saya belum melihat adanya tanda-tanda JLS ya bos ya. Kalau daerah sini tuh mau ke Kota Blitar tuh lumayan jauh ya bos ya. Kalau daerah sini mau ke Kota Blitar itu benar-benar lumayan sangat jauh, karena ini bagian pojok selatan ya bosku ya. Ya bosku ya. Nanti pasti ada yang komplain, kebanyakan ya bosku ya. Seperti itu. Ada adik kecil yang mau menerbangkan layangan gapangan gitu. Ke Pantai Pehkulo ternyata ke sana bos. Pantai Pehkulo ternyata yang ke sini ya. Untung ada petunjuk jalan ya bosku ya. Selamat datang di kawasan wisata Pantai Putih Hedi, dan ada pintu masuknya loh bos. Ini nanti Pantai Pehkulo atau pantai mana ya? Nanti keliru saya. Dan di sini sinyal operator Telkomsel juga masih bagus bos ya. Saya apa ini pakai Telkomsel bos. Dan di sini pemukimannya tapi serius, benar-benar melelahkan ya. Ini suara saya dari awalnya keras, semangat sampai pelan, soalnya ya jalanannya seperti ini gitu ya. Ya, semoga saja dilihat petugas PU dari pemerintah Kabupaten Blitar, terus ada perbaikan gitu ya bosku ya. Ini banyak yang mencari rumput. Mungkin habis kerja dari ladang, bapak tebu, terus mencari rumput gitu ya bos ya. Kalau ke JLS-nya saya oke, tapi kalau ke Pehkulo lewat sini mungkin saya nggak akan mengulang kedua kali bosku, karena capek ya. Karena beneran sangat capek bos. Ini ada warga, dan ini yang menuju Pantai Pehkulo yang ini. Kalau ke arah Pantai Serang saya sudah berkali-kali bosku ya. Tapi kalau mau ke Pehkulo baru sekali ini saya ke Pehkulo ya bos ya. Yang lewat Ngeni tadi, lewat Nyamel tadi itu saya sudah berkali-kali lewat situ. Tapi kalau masuk kawasan Sumbersih terus masuk ke Pehkulo ini baru sekali ini bos.
Dan ternyata beneran masih sangat jauh ya dari yang tadi, pertigaan tadi. Ini sama sekali nggak ada kendaraan yang lewat loh bos, benar-benar cuma saya sendiri ya bosku ya. Sama sekali nggak ada yang lewat, benar-benar cuma saya sendiri ya bosku. Harusnya ini sih sudah mau sampai sih bos ya, harusnya. Harusnya sih sudah mau sampai bos ini, tapi benar-benar sangat jauh ya ternyata. Ini kemana ya bos ya? Coba saya lihat ke map dulu bos, takutnya nanti keliru. Masa Allah masih 3 km bos, masih terus sejauh 3 km bos. Dan 3 km itu lumayan jauh ya. Rumah kami ke Purwadang. Ya, aku seneng bos kalau ada mobil itu bos. Ini ada Pajero, Avanza kok Pajero. Mas, aduh ini saya sendawa bosku. Mas, kalau mau ke Bengkulu rekomendasi enggak mas? Jawaban saya tidak. Ini semangat saya benar-benar ngedrop. Jawaban saya tidak rekomendasi, nunggu JLS selesai saja bosku. Soalnya Bengkulu dari Pantai Serang itu lumayan dekat, hanya 4 kilo ya bos ya. Kalau lewat ini benar-benar jauh dan jalannya juga kita panjenengannya seperti ini ya. Jadi sangat tidak saya sarankan. Alhamdulillah itu sudah kelihatan JLS-nya bosku. Nanti kita review JLS-nya dulu ya, baru kalau saya senang karena sudah ada terlihat JLS ya, meskipun JLS-nya baru pembangunan dan belum selesai, tapi saya sangat senang bosku. Ini sudah hati-hati keluar masuk jalur kendaraan proyek ya bos. Kita lewatkan sini saja bos, kita ngikut.
takutnya keliru ya. Aduh, panas banget bos di sini. Kalau sudah masuki pasan pantai ini ya panasnya luar biasa seperti ini ya. Tapi di depan sana itu sudah proyek JLS bosku ya. Nanti kita lihat dan kita review JLS Sumbersih. Ini banyak banget bos kendaraan bos. Sepertinya ini juga orang-orang yang habis liburan ke sana ya. Itu kita sudah sampai ke JLS ya bos ya. Oke, kita salib saja bos. Alhamdulillah kita sudah sampai di JLS ya bos ya. Ini JLS-nya seperti ini bos. Dan ternyata ini kita menuju ke Pantai Jolo Sutro bosku ya. Sekali lagi dari Sumbersih, dari Pehkulo kita menuju ke Jolo Sutro bosku. Perkembangan JLS-nya ya masih seperti ini ya bos ya. Masih seperti ini dan kita nggak tahu boleh apa enggak, kita maksa saja bos ya. Bisa panjenengan lihat seperti ini bos ya, masih banyak alat-alat berat. Tadi itu ada mobil yang memaksakan diri lewat sini ya. Kalau bisa lewat sini ini dekat loh bos dengan Pantai Serang bos. Benar-benar sangat dekat dengan Pantai Serang, jaraknya cuma 4 kilo ya. Sekali lagi tadi itu ada mobil yang bisa lewat sini bos ya. Banyak sekali pekerja ya, dan kita minggir bos karena ada truk muatan berat
Ini sudah pernah kita bikin video drone-nya ya bos ya. Dan jalan yang ini sudah diagregat ya bosku ya. Jalan yang ini sudah diagregat bos. Kita ngikuti pekerja proyeknya saja ya. Alhamdulillah bosku, kita sudah mau sampai Serang. Astagfirullahaladzim. Licin banget bos di sini bos. Kalau lewat Sumbersih berat ya bosku ya. Kalau lewat Sumbersih berat, jadi saya lewatnya dan beneran sangat-sangat dekat ya bos. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita sudah sampai bosku. Kita sudah sampai di JLS Serang ya ini. Kita sudah sampai di JLS Serang yang menuju Tambak bos. Alhamdulillahirrahmanirrahim, Serang ada arah Tambak. Jadi kita nanti menuju Pantai Pudak saja ya bosku ya. Review Pantai Pudak yang ada kafe Songgol Langitnya ya bosku ya. Dan terima kasih yang masih nonton sampai detik ini. Kalau berkenan silahkan like dan juga subscribe bosku, biar saya ya makin sering bikin video ya bosku ya. Sebenarnya saya nggak ada yang nonton pun juga seneng, karena saya hobi jalan-jalan. Selain itu melihat kondisi JLS terbaru itu kan bisa menambah semangat gitu ya bosku ya, seneng gitu ya bosku melihat kemajuan pembangunan JLS. Tapi kalau ada yang nonton, kalau ada yang like, kalau ada yang subscribe itu tambah seneng lagi bosku. Oke, saya berhenti dulu, takutnya nanti nggak kerekam ya bos ya. Udah jalan jauh-jauh nggak kerekam kan ya yong. Oke bosku, kita lanjut lagi ya. Ini kita mau menuju ke kawasan Pantai Pudak. Nanti kita bikin drone view kawasan Pantai Pudak ya bosku ya. Nanti saya mampir ke Pantai Tambak ya, buat beli ikan ya bosku ya. Kalau Pantai Tambak ini ya, arah Pantai Tambak yang lumayan mulus. Kalau lewat Sumbersih benar-benar super horor bos jalan-jalannya ya. Nanti saya udah ngedon pulangnya, ternyata bisa lewat
Gawang ya bosku ya. Memasuki kawasan Pantai Serit ya bos. Mohon maaf kalau misalnya gambarnya itu kurang jelas karena memang menghadap matahari ya. Ini waktu sudah pukul 4 sore dan matahari itu ada di ufuk barat, karena kita dari arah timur, jadi melawan matahari. Biasanya gambarnya itu nggak terlalu jernih bosku. Biasanya gambarnya jadi bersinar gitu ya karena menghadap matahari ya. Dan minggu ini ternyata lumayan rame bos ya. Ternyata lumayan sangat rame. Berbeda dengan saat saya bikin vlog sebelum-sebelumnya ya bosku ya. Bahkan saat saya ke Pantai Serang kemarin itu pas pulang itu sepi loh bos. Ini kita menuju kawasan Pantai Pudak ya bos. Saya bikin drone di atas sana ya nanti ya. Kita menuju kawasan Pantai Pudak. Ini kalau misalnya bawa mobil, bawa kendaraan besar harus bergantian ya bosku ya. Ini di depan sana itu ada kafe Songgolangit bos. Dan akses menuju Pantai Pudak ya lumayan bagus ya bosku. Itu di depan sana itu ada kafe